Bab 696 Memerangi Alam Dewa Kekosongan. Anak itu, sesepuh berjubah abu-abu itu terkejut. Maksud rajanya mengendalikan domain spasial, tetapi seorang anak berusia 3 tahun telah membuat lubang. Kekuatan dan niat dari anak itu tampaknya telah melampaui dunia karena mencapai titik terlemah dari domain spasialnya. Sayap angin dan petir, cahaya melintas, membawa demigod anak itu dan terbang keluar dari celah di domain spasial. Sangat cepat, sesepuh berjubah abu-abu tidak menyangka itu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memperbaiki lubang di domain spasialnya. Demigod anak dan Zhao Feng bekerja sama dengan sangat baik. Yang pertama menciptakan lubang dan yang terakhir menggunakan sayap angin dan petir untuk menyerang wilayah raja. Raja tingkat domain, keluar dan bertarunglah. Niat pertempuran melonjak dari Zhao Feng, dan sayap petir angin penghancur Scarlet di punggungnya tampak terbakar. Mereka membawa aura panas yang mengerikan dan mengirimkan hembusan angin merah selebar beberapa ratus meter ke arah kapal perang yang gelap itu. Demigod anak itu mencengkeram punggung Zhao Feng dan merasakan petir angin penghancur Scarlet yang merusak, yang tampaknya mampu membakar semuanya menjadi abu. Warisan seorang kaisar bisa sekuat ini? Demigod anak itu tertegun. Dibandingkan dengan ketika dia berada di tanah suci bela diri sejati, petir angin penghancur Scarlet milik Zhao Feng sekarang 2 kali lebih kuat. Aura yang sangat kuat buka susunannya, perintah sesepuh berjubah abu-abu. Dia harus mengakui bahwa kekuatan pertempuran dari pemuda bersayap ini cukup untuk bertarung dengan raja yang normal. Penatua berjubah abu-abu bahkan bisa melihat bahwa warisan Zhao Feng berasal dari Kaisar Petir Angin, yang memiliki kecepatan tercepat di masa lalu dan setenar Kaisar Bajak Laut pertama. Kembali ke sini, sesepuh berjubah abu-abu melompat ke udara, dan King Intennya membentuk domain yang mulai membungkus pemuda dengan sayap. Satu pemikirannya bisa membatasi siapapun di bawah alam Void God dan menghancurkan jiwa mereka. Lightning Wings Wind Flash. Sayap angin dan petir Zhao Feng berkibar dengan cepat dan melayang di udara. Bukannya melambat, kecepatannya meningkat. Sayap angin dan petirnya memiliki kemampuan untuk menerobos ruang angkasa, dan jiwa, tubuh, dan keadaan keberadaan Zhao Feng semuanya telah mencapai tingkat yang sama dengan seorang raja, jadi dia tidak takut pada kekuatan luar biasa seorang raja. Istirahat, lapisan cahaya keemasan muncul di sekitar tubuh anak demigod, dan dia mengirimkan tinju emas yang kuat dengan kekuatan yang sebanding dengan King Inten di udara. Ledakan, ledakan, bam! Sebelum domain spasial bisa sepenuhnya terbentuk, itu dipecahkan oleh Zhao Feng dan anak demigod. Kecepatan Zhao Feng mencapai keadaan yang mengejutkan tetua berjubah abu-abu itu. Dia sekarang memiliki kapasitas untuk menyerang raja tingkat domain. Bocah itu kuat, para perompak di kapal perang gelap itu tercengang. Kilatan angin sayap petir. Kilatan angin petir dengan sensasi terbakar menyerbu, dan kecepatannya sangat cepat sehingga membuat raja yang normal tidak berdaya. Setan ular langit, Raja Ular Hitam tiba-tiba mengangkat tongkatnya. Jurang besar mulai terbentuk di udara di atas mereka, dan memiliki daya hisap yang kuat. Seekor ular hitam besar sepanjang beberapa ratus meter mulai merangkak keluar dari jurang. Matanya dingin dan kacau saat melemparkan dirinya ke arah Zhao Feng. Saat Zhao Feng mendekati jurang, kecepatannya menurun. Jurang di udara menempati sebagian besar ruang di dekatnya, dan masih terus meluas. Tinju Kaisar Emas. Demigod anak itu meninju dan membuat lubang di kepala ular itu, tetapi Demon Snake adalah campuran antara keberadaan fisik dan Truyuan, jadi itu tidak terluka parah dan terus menyerang Zhao Feng dan demigod anak itu. Namun, Zhao Feng sama sekali tidak takut. Ledakan, ledakan, ledakan. Sayap angin dan petir memanggil angin puyuh merah selebar beberapa ratus meter karena bentrok dengan ular. Ledakan terdengar terus-menerus, dan area itu dipenuhi dengan deru angin dan gemerisik petir. Ular itu mulai pecah sedikit demi sedikit. Raja tingkat domain hanya biasa-biasa saja. Sayap di belakang Zhao Feng panjangnya 20 meter, dan dia tampak seperti iblis. Dengan dia di tengah, segala sesuatu dalam jarak beberapa puluh mil ditelan oleh kekuatan menakutkan dari petir angin penghancur Scarlet. Bahkan barisan pertahanan di kapal perang gelap mulai redup dan berguncang. Para perompak di atas kapal menahan napas, dan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Lord Dark Snake tertawa aneh dan menggambar lingkaran dengan tongkatnya. Alih-alih menghilang, jurang di udara terus meluas. Gelombang-gelombang suu. 3 ular mengintip keluar dari jurang dan mengepung Zhao Feng. 3 di antaranya,
Punggung Zhao Feng terasa dingin. Ketiga ular itu telah menutup jalan mundurnya. Jurang di udara adalah domain Lord Darksnake yang membatasi kecepatan Zhao Feng. Zhao Feng dan anak demigod masing-masing terkena ular dan dikirim ke arah yang berbeda. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkan Raja tingkat domain? Kematian terlintas di mata Tuan Ular Hitam saat dia melambaikan tongkatnya, dan tiga ular memanggil kekuatan luar biasa yang memblokir Zhao Feng dan anak demigod. Zhao Feng dan anak demigod dipisahkan. Kulit anak demigod bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia sebenarnya tidak terluka. Dengan garis keturunan demigod dan tubuh suci kun emas, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Di ujung lain, lapisan air mengelilingi tubuh Zhao Feng, dan ada lapisan sisik ungu di kulitnya. Dengan bantuan garis keturunan air dan garis keturunan pertahanan yang diperoleh dari rumput skala ungu, dia juga tidak terluka parah. Kedua bocah ini kesungguhan akhirnya muncul di wajah Tuan Ular Hitam. Pertahanan anak demigod dan Zhao Feng sangat mengerikan. Bahkan dia tidak bisa melihatnya. Tinju emas hancur langit. Demigod anak menyerbu ke jurang di udara dan mengirimkan tinju bercahaya yang meninju langsung ke kedalaman. Konyol, Lord Darksnake meraung. Dia merasa sedikit bermasalah karena tubuh anak demigod terlalu kecil, namun tubuh anak berusia 3 tahun itu mengandung terlalu banyak kekuatan. Tinjunya masing-masing mencapai semua titik kritis. Dia tidak bisa membantu tetapi curiga, apakah Kaisar Alam Dewa Void mencuri tubuh ini? Atau apakah itu orang tua yang entah bagaimana telah kembali ke bentuk bayi? Retakan mulai muncul di tengah jurang. Anak demigod hanyalah sebuah titik kecil yang terbang di antara ketiga ular itu. Peng, peng, bam. Tubuhnya bergerak secara mistis saat dia mengirimkan sinar kepalan tangan emas yang sepertinya mampu menghancurkan langit dan bumi. Jangan pernah berpikir tentang itu, Tuan Ular Hitam terkekeh dingin saat dia melambaikan tongkatnya dan menyegel demigod anak itu. Sosok anak demigod akhirnya mulai melambat, tetapi pada saat ini, teknik terbang sayap petir, cahaya buram sepertinya menerobos ruang dan menghilang dari jurang. Tidak baik, ekspresi Lord Darksnake berubah. Dia telah terlalu fokus pada anak demigod dan melupakan Zhao Feng. Teknik terbang sayap petir. Dengan wush, sepasang sayap Scarlet Destruction Wind Lightning sepanjang 20 yard muncul di depan Lord Darksnake. Pertarungan jarak dekat, telapak tangan merah penuh kekacauan, api, dan petir menghantam Lord Darksnake. Apa menurutmu itu akan semudah itu? Lord Darksnake mencibir, dan lapisan asap muncul dari tongkat itu dan membentuk penghalang. Serangan Zhao Feng menghantam penghalang asap. Asap di sekitar Tuan Ular Hitam bergetar, tetapi asap itu tidak terkoyak seperti yang diharapkan Zhao Feng. Zhao Feng merasa seolah-olah telapak tangannya telah memasuki dimensi lain, dan rasanya seperti batu yang tenggelam ke laut. Dimensi spasial. Ekspresinya berubah secara dramatis saat dia langsung bereaksi. Telapak tangan barusan bisa sangat melukai, jika tidak membunuh Raja. Tetapi sebagai Raja tingkat domain, Tuan Ular Hitam telah membuka pertahanannya dan dilindungi oleh domain spasial, yang berarti bahwa dimensi spasial juga mengalami beberapa kerusakan dari serangan Zhao Feng. Tuan Ular Hitam mengerang saat dia dikirim terbang oleh telapak tangan Zhao Feng. Meskipun dimensi spasial telah mengambil beberapa kerusakan, Intent of Scarlet Destruction Wind Lightning Zhao Feng telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia memahami 70% dari petir angin penghancuran Scarlet, tetapi kekuatannya hampir pada tingkat yang sama dengan petir angin berwarna emas Kaisar Petir Angin. Zhao Feng bisa menghancurkan kota jika dia mau. Lebih jauh lagi, domain spasial Raja ini bahkan belum sepenuhnya terwujud. Bocah, saya tidak berpikir bahwa Anda sudah memahami warisan angin petir ke tahap seperti itu. Jika kau bergabung dengan pasukan Raja Naga Hitam sekarang, kau masih punya kesempatan untuk hidup. Ekspresi Tuan Ular Hitam meredup. Pukulan barusan hanya melukainya sedikit, tapi petir angin penghancur Scarlet memiliki efek terbakar yang masih mengamuk di dalam tubuhnya. Tebas sayap petir angin. Zhao Feng menggunakan serangannya untuk menunjukkan tanggapannya saat dia meninggalkan bayangan belakang. Sosok tajam berkedip di udara. Lord Darksnake tidak bisa menghindari serangan itu, dan sesosok Wind Lightning berwarna merah melintas. Tebasan sayap petir angin adalah teknik pertarungan kekuatan dari sayap angin dan petir. Lord Darksnake melolong saat luka berdarah muncul di tubuhnya, yang memanjang dari kepala ke perutnya. Jika bukan karena perlindungan domain spasialnya, Wind Lightning Wing Slash itu akan memotongnya menjadi dua.
Tinju Kaisar Emas. Demigod anak itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menyerbu ke arah Tuan Ular Hitam dari sisi lain. Mundur, ekspresi Lord Darksnake berubah secara dramatis saat dia melepaskan asap hitam dari tongkatnya yang menutupi matahari. Indra Zhao Feng dan anak demigod dibatasi oleh asap ini. Lord Darksnake muncul di kapal perang gelap dengan ekspresi pucat beberapa napas kemudian. Bahkan jika kita bekerja sama, kita tidak dapat membunuh Raja tingkat domain, demigod mendesah. Itu mungkin tidak benar, kata Zhao Feng dengan santai saat busur perak gelap dengan ukiran kuno dan misterius muncul di tangannya. Tali busurnya berkilau dengan cahaya metalik yang dingin. Bab 697 Token Raja Bajak Laut. Melihat tindakan Zhao Feng, ekspresi demigod anak itu membeku. Busur pengunci langit adalah senjata ampuh yang dimiliki demigod Kun Yun di masa lalu, jadi dia tahu spesialisasi busur ini. Zhao Feng mencengkeram Skylocking Bow, dan cahaya perak membentuk tanda di haluan. Tangan lainnya menuangkan Scarlet Destruction True Yuan ke busur dan menarik kembali tali busur. Panah emas dengan lapisan Scarlet Destruction Wind Lightning mulai mengembun pada tali dan terjalin dengan tanda perak. Demigod anak merasakan aura menusuk yang bahkan membuat tubuhnya yang kuat sakit, dan dia terpana. Aura dari Skylocking Bow mencapai puncaknya, dan mata kiri Zhao Feng berkilauan dengan warna ungu samar saat energi mentalnya menjadi satu dengan Skylocking Bow. Pada saat ini, dia menggunakan sedikit garis keturunan matanya. Itu, tanda seru tanda tanya petik 2. Lord Darksnake, yang berada 100 mil jauhnya, merasa hatinya menjadi dingin. Dia merasa seperti telah dikunci oleh aura yang menusuk. Suara mendesing. Zhao Feng melepaskan tali busur, dan panah emas yang diselimuti cahaya petir angin penghancuran Scarlet melintas di udara. Detik berikutnya, panah emas telah menembus kapal perang gelap. Tidak baik, ekspresi Lord Darksnake berubah secara dramatis, dan tubuhnya menjadi dingin. Domain spasialnya bergabung ke dalam ruang di sekitarnya dan membentuk penghalang pertahanan. Dia pindah beberapa ratus meter ke samping, tetapi aura itu sepertinya telah mengunci jiwanya. Itu tidak bisa dihindari. Dengan kilatan cahaya keemasan dan beberapa petir angin penghancur Scarlet, sebuah panah menusuk menembus tubuh Lord Darksnake. Bagaimana? Tubuh Lord Darksnake membeku saat dia berkata. Panah emas telah menembus jantungnya, dan petir angin penghancur Scarlet mulai menyebar. Domain spasial di sekitarnya tampaknya tidak terlalu efektif. Bahkan Raja tingkat domain tidak memiliki kemampuan untuk menghindari panah ini. Setiap target yang dikunci oleh Skylocking Bow tidak bisa menghindarinya, dan domain spasial yang belum terwujud tidak berguna melawan Skylocking Bow, gumam demigod anak itu. Dia sangat waspada, dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan berhasil mengendalikan busur pengunci langit. Dalam ingatannya, dia ingat bahwa persyaratan untuk menggunakan Skylocking Bow sangat sulit. Tanpa garis keturunan mata yang unik atau bakat jiwa ruang, sulit untuk dikenali oleh busur ini dan menggunakan kekuatannya yang sebenarnya, tetapi mata spiritual Dewa Zhao Feng sangat cocok dengan busur pengunci langit. Jadi bagaimana jika kamu seorang raja? Zhao Feng meletakkan Skylocking Bow, dan warna ungu samar memudar dari mata kirinya. Energi yang digunakan untuk mengunci seseorang sangat sedikit, tetapi Zhao Feng tidak ingin mengambil risiko. Tuan Ular Hitam, para perompak di kapal perang gelap itu pecah menjadi kekacauan dan dipenuhi ketakutan. Aura kehidupan di tubuh Lord Darksnake mulai memudar saat petir angin penghancur Scarlet mengamuk di seluruh tubuhnya. Zhao Feng sangat percaya diri dengan panah ini. Anak panah dari Skylocking Bow berisi kekuatan logam yang sangat tajam, dan mereka bisa menembus apapun yang menghalangi jalan mereka. Menambahkan fakta bahwa petir angin penghancur Scarlet milik Zhao Feng telah diringkas menjadi panah, kekuatannya bahkan lebih kuat. Panah itu juga tidak bisa dihindari, dan dengan mudah mengenai hati Tuan Ular Hitam. Langit. Busur pengunci langit keterkejutan muncul di mata Lord Darksnake saat dia memahami bagaimana dia kalah, tapi dia tidak putus asa. Aku tidak akan memaafkanmu, cahaya di mata Lord Darksnake mulai redup. Tuan, dia belum benar-benar mati. Demigod anak itu tiba-tiba teringat sesuatu dan memperingatkan. Begitu dia mengatakannya, gelombang King Inten dan kekuatan jiwa melintas dari dalam tubuh Tuan Ular Hitam. Sosok yang tampak spiritual samar bisa dilihat di udara saat itu mulai terbang dengan kekuatan King Inten. Yuan Soul Escape. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis saat dia mengerti.
Ketika seseorang mencapai alam dewa kekosongan, jiwa mereka akan mengalami perubahan, dan mereka bisa membentuk sejenis jiwa Yuan dengan langit dan bumi. Jiwa Yuan jauh lebih kuat dari jiwa normal, dan mereka bisa hidup bahkan di luar tubuh. Mereka bahkan punya kemampuan bertarung. Karena jiwa Yuan adalah bentuk spiritual, kecepatannya 10 kali lebih cepat dari biasanya, belum lagi bantuan dari King Inten. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Yuan Soul Lord Dark Snake telah terbang beberapa ratus mil. Tuan, Skylocking Bow melawan Yuan Souls, saran demigod anak itu. Dalam situasi normal, Zhao Feng hanya akan bisa menyaksikan pelarian jiwa Yuan Raja karena jiwa Yuan adalah entitas spiritual yang terbang sangat cepat. Bahkan Zhao Feng tidak bisa mengejar satupun, dan begitu jiwa Yuan melarikan diri dan menemukan tubuh lain, mereka bisa mencurinya. Hehehe, kembali ke sini. Zhao Feng menarik kembali tali busur Skylocking Bow sekali lagi, dan aura ungu samar melintas di mata kirinya. Tidak, Lord Dark Snake beberapa ratus mil jauhnya merasakan Yuan Soul-nya menjadi dingin, dan dia menjadi tidak nyaman. Tidak peduli seberapa cepat dia terbang, tidak ada perasaan aman. Suara mendesing. Sebuah panah emas yang cemerlang terbang di udara, dan sepertinya memiliki kemampuan untuk menembus ruang. Arg, Yuan Soul Lord Dark Snake menjerit saat panah mengenai dia, menghancurkan Yuan Soul. Aku membunuh seorang raja. Zhao Feng sangat gembira dan sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh Raja Realem Dewa Void. Meskipun anak demigod telah membantu, raja yang mereka bunuh adalah raja tingkat domain, bukan raja biasa. Pergilah. Zhao Feng menyingkirkan busur pengunci langit dan memerintahkan demigod anak dan pemimpin divisi kerangka untuk menjaga kapal perang sementara dia pergi untuk mendapatkan harta Tuan Ular Hitam. Zhao Feng segera menemukan gelang emas gelap, dan ruang di dalamnya tidak jauh berbeda dari cincin logam kuno. Raja tingkat domain sangat kaya, dan dia juga seorang raja bajak laut. Tidak buruk, Zhao Feng menyingkirkan gelang emas gelap itu. Jumlah harta yang terkandung di dalamnya sangat besar. Setelah keluar dari demigod Forgotten Garden, Zhao Feng perlu menyediakan sumber daya untuk kucing pencuri kecil, demigod Kun Yun, dan dirinya sendiri, jadi dia kehabisan tenaga. Sekarang setelah dia menerima semua harta milik Raja Bajak Laut, kekayaannya pulih sedikit. Ini adalah... Zhao Feng menemukan tanda khusus dengan mata spiritual Tuhannya. Itu terbuat dari bahan unik, dan tidak rusak akibat ledakan Yuan Soul. Token ini berwarna putih dan tampak seperti tulang, tetapi juga berkilau dengan cahaya metalik. Di satu sisi tanda itu ada kerangka, dan di sisi lain ada kata Raja. Token Raja Bajak Laut. Informasi mengenai token ini muncul di benak Zhao Feng ketika dia memegangnya. Pada saat yang sama, dia merasakan aura dari 17 token Raja Bajak Laut lainnya yang tersebar di seluruh tanah suci Bajak Laut 18 sudut. Di tempat lain, pemimpin divisi kerangka dan demigod anak sedang membunuh bajak laut lain di atas kapal perang. Beberapa dari mereka berada di alam dewa kekosongan setengah langkah, dan ketika mereka bertarung bersama mereka bisa bertarung melawan raja normal, tetapi setelah Tuan Ular Hitam meninggal, mereka penuh ketakutan dan melarikan diri. Pemimpin divisi kerangka mengendalikan Ghost Corps Curse Arai dan melahap inti dari banyak Sovereigns dan Sovereign Lords. Kekuatan berasap dari susunan mayat hantu terus meningkat. Zhao Feng juga sengaja membuat pemimpin divisi kerangka melahap tubuh Lord Dark Snake dengan arai, termasuk kekuatan jiwa yang hancur. Ini berarti arai hantu mayat sekarang telah melahap seorang raja, dan kutukannya mencapai tingkat yang menakjubkan. Kapal perang gelap segera ditaklukkan oleh Zhao Feng. Tapi, tanda ini, alis Zhao Feng mengatup. Token Raja Bajak Laut ini tidak bisa dimasukkan ke dalam item interspesial, dan auranya secara misterius terhubung dengan tanah suci Bajak Laut. Ketika Zhao Feng kembali ke kapalnya, token Raja Bajak Laut tiba-tiba merasakan sesuatu, dan kapal hantu itu bergetar karena kegirangan. Kapal hantu Zhao Feng awalnya adalah kapal bajak laut yang memiliki sedikit kesadarannya sendiri. Pada saat ini, aura keduanya bergabung bersama. Sebagai kapten, Zhao Feng secara naluriah merasa bahwa token Raja Bajak Laut telah mencapai semacam kesepakatan dengan kapal hantu. Cahaya gelap mulai bersinar di sekitar token Raja Bajak Laut, dan dengan wus itu bergabung ke dalam kapal hantu. Apa yang sedang terjadi? Zhao Feng dan rekan-rekannya merasakan kapal berguncang, dan auranya menjadi lebih kacau karena itu membentuk hubungan misterius dengan tanah suci Bajak Laut.
Tuan, setiap karakteristik kapal menjadi lebih kuat, kata Ketua Divisi Kerangka dengan gembira. Setelah pertempuran ini, susunan dan kapal mayat Zhao Feng menjadi lebih kuat. Meskipun itu seharusnya menjadi peristiwa yang membahagiakan, alis Zhao Feng berkerut. Dia merasa seolah-olah kapal hantu telah menjadi bagian dari tanah suci bajak laut Ten Corners dan kehilangan kebebasannya. Tepat pada saat ini, aura kekacauan melonjak dari depan. Sebuah kapal setidaknya sebesar Lord Darksnake muncul bersamaan dengan turunnya angin dan kilat. Keberadaannya menyebabkan gelombang di dekatnya melolong, dan lebarnya beberapa ratus meter. Langit dan bumi seolah mengelilingi raja kapal ini. Kapal putih keperakan tampak seperti bulan dingin yang besar, dan semua orang di kapal hantu itu merasakan niat membunuh yang dingin. Tuan, setelah membunuh Tuan Ular Hitam, kamu telah menjadi Raja Bajak Laut baru dan bagian dari Tanah Suci Bajak Laut. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan Moon King? Suara wanita yang dingin dan tegas terdengar. Di kepala kapal putih perak itu berdiri seorang wanita berjubah perak dengan pedang dan bilah di punggungnya. Wanita berjubah perak memiliki sosok yang sempurna dan mempesona. Kakinya sempurna, dan pedang serta pedang di punggungnya memberikan perasaan heroik. Dia dikelilingi oleh cahaya bulan yang dingin dan indah, dan udara di sekitarnya dipenuhi dengan aura pembantaian. Zhao Feng dan teman-temannya tercengang. Pesona wanita berjubah perak itu sepertinya menyatu dengan kapal perangnya. Wanita itu adalah Raja tingkat puncak. Demigod anak itu sangat waspada. Bab 698 Raja Bulan Dingin. Zhao Feng tidak menyangka bahwa wanita berjubah perak tanpa cacat ini akan menjadi salah satu dari 3 Raja Bajak Laut utama, Raja Bulan Dingin. Tanah Suci Bajak Laut Ten Corners memiliki total 18 Raja Bajak Laut, semua Raja Alam Dewa Void, dan di antara 18 ini, 3 di antaranya secara khusus unggul, Raja Hiu Raksasa, Raja Naga Hitam, dan Raja Bulan Dingin. Masing-masing dari mereka adalah Raja tingkat puncak dan memiliki kesempatan untuk mencoba menerobos ke tingkat berikutnya dari alam Dewa Kekosongan. Raja tingkat puncak memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi melawan siapapun yang bukan kaisar, dan mereka bahkan dapat menantang kaisar. Wajah Zhao Feng serius. Tekanan yang diberikan Raja Bulan Dingin kepadanya beberapa kali lebih kuat dari raja biasanya. Ada kapal legendaris di kiri dan kanan kapal putih keperakan, yang keduanya dijaga oleh raja. Ada total 3 Raja Alam Dewa Kekosongan. Salah satunya adalah raja biasa, yang satu adalah raja tingkat domain, dan Raja Bulan Dingin adalah raja tingkat puncak. Kekuatan seperti itu, bersama dengan kapal mereka, sudah cukup untuk memusnahkan Sekte Bintang 2 yang normal. Bocah, kamu harus merasa terhormat bahwa Raja Bulan Dingin mengakui bakatmu, kata seorang pria parubaya dengan janggut panjang di salah satu kapal samping dengan ketidakpuasan. Raja Bulan Dingin adalah wanita paling cantik di Tanah Suci Bajak Laut dan terkenal di seluruh zona kepulauan 10.000 abisal karena kecantikannya yang sedingin es. Namun, dibandingkan dengan tubuh dan penampilannya yang sempurna, namanya untuk pembunuhan membuat sebagian besar ahli kehilangan keberanian. Hehe, yang lain memaksaku untuk bergabung? Apakah seperti ini semua bajak laut? Senyum Zhao Feng terasa dingin. Sebelumnya, Tuan Ular Hitam ingin memaksa Zhao Feng untuk bergabung dengan pasukan Raja Naga Hitam juga atau mereka akan mencuri kapalnya. Tuan, Raja tingkat puncak bukanlah seseorang yang bisa kita tangani kecuali jika Anda membiarkan saya bergabung dengan niat demigod. Keringat dingin muncul pada anak demigod saat dia memperingatkan. Mereka telah menjalani proses yang panjang dan sulit untuk membunuh Raja tingkat domain, dan keberuntungan telah membantu mereka. Busur pengunci langit adalah senjata jarak jauh, tetapi Raja Bulan Dingin dikenal karena pertempuran jarak dekat, dan pihak mereka memiliki lebih banyak orang. Begitu mereka menyerang bersama, Zhao Feng dan teman-temannya tidak akan bisa melawan sama sekali. Bocah, kamu sedang mendekati kematian. Anda telah menyinggung Raja Naga Hitam dan Raja Hiu Raksasa pada saat yang bersamaan. Bergabung dengan Moon King adalah satu-satunya pilihanmu, kata seorang laki-laki berambut emas di kapal lain dengan jijik. Dia adalah Raja tingkat domain, dan Zhao Feng bisa merasakan bahwa laki-laki ini membawa token Raja Bajak Laut bersamanya. Jelas bahwa dia juga salah satu Raja Bajak Laut Ten Corners. Raja Bulan Dingin sedikit mengangkat tangannya dan menghentikan pria berambut emas itu. Matanya seperti bulan saat dia tersenyum percaya diri. Tuan, aura token Raja Bajak Laut telah menyatu ke dalam kapal Anda,
dan sekarang telah menjadi bagian dari Tanah Suci Bajak Laut dan tidak lagi dapat meninggalkan Tanah Suci 18 penjuru. Ini adalah bagian dari rencana Kaisar Bajak Laut. Tidak ada yang bisa melarikan diri darinya. Suara Raja Bulan Dingin terdengar jelas, dan jubah peraknya berkibar di udara dan mengeluarkan aura pembunuh yang dingin. Bahkan raja yang normal tidak dapat melihat matanya. Mendengar itu, ekspresi Zhao Feng berubah. Ketika aura token Raja Bajak Laut telah bergabung ke dalam kapal hantunya, dia kehilangan kendali atas itu. Sekarang kapal hantu itu tidak bisa meninggalkan Eighteen Corners Canyon. Jika Tuan bisa membunuh Tuan Ular Hitam, itu artinya Anda kuat. Jika Anda bergabung dengan saya, distribusi token Raja Bajak Laut akan berubah. Setelah perang Kaisar Bajak Laut selesai, kapalku tidak akan dibatasi lagi, Raja Bulan Dingin berkata dengan lemah, dan alis Zhao Feng saling mengunci saat dia mulai berpikir. Dia tidak memiliki kapal yang cocok selain kapal hantu. Kapal perang gelap yang diambilnya terlalu besar dan sulit dikendalikan. Selain itu terlalu menarik. Aku, Raja Bulan Dingin, tahu perbedaan antara hukuman dan hadiah. Jika aku berhasil naik tahta Kaisar Bajak Laut, kita akan bisa memasuki Tanah Suci Kaisar Bajak Laut, dan sebagian darinya akan menjadi milikmu. Wajah Raja Bulan Dingin itu dingin, tapi dia memberikan tawaran yang menggoda. Zhao Feng dan anak demigod bertukar pandang. Tampaknya bergabung dengan Raja Bulan Dingin adalah pilihan terbaik mereka saat ini. Zhao Feng telah menyinggung Raja Hiu Raksasa dan Raja Naga Hitam, dan kapal hantu itu sekarang tidak dapat meninggalkan Tanah Suci 18 sudut. Satu-satunya yang tidak dia singgung, Raja Bulan Dingin, telah datang dan memberinya tawaran. Anda harus memenuhi satu persyaratan jika Anda ingin saya bergabung, Zhao Feng tiba-tiba berkata. Apa itu? Raja Bulan Dingin tidak terkejut. Untuk seseorang yang sekuat Zhao Feng, dan sekarang dia adalah Raja Bajak Laut, salah satu dari 3 bajak laut utama akan menginginkan dia di pihak mereka. Pada titik ini, Raja Naga Hitam pasti tidak akan melakukannya karena hubungannya dengan Raja Ular Hitam tidak biasa, tapi masih ada peluang dengan Raja Hiu Raksasa. Raja Bulan Dingin akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi persyaratan Zhao Feng. Hanya dengan mengalahkan saya, Anda akan memiliki hak bagi saya untuk bergabung dengan Anda, kata Zhao Feng, dan Raja Bulan Dingin dan teman-temannya mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka tidak berharap Zhao Feng memiliki persyaratan seperti itu, dan demigod anak tidak bisa tidak berpikir. Zhao Feng mungkin punya rencananya sendiri. Oke, jika kamu menang, aku akan mendukungmu untuk naik tahta Kaisar Bajak Laut, tetapi jika kamu kalah, kamu akan bergabung dengan kami, kata Raja Bulan Dingin. Dia mengerti bahwa ahli seperti Zhao Feng percaya pada kekuatan. Jika dia bisa mengalahkannya, dia akan lebih setia dan lebih mudah ditangani karena jenis ahli ini tidak terlalu menghitung dan licik. Namun, dia tidak menyadari bahwa Zhao Feng telah melakukan ini dengan tepat untuk membuatnya berpikir seperti itu. Di udara di atas lautan, tidak ada seorang pun dalam jarak puluhan mil, dan Zhao Feng menghadapi Raja Bulan Dingin. Zeze, bocah itu menganggap dirinya terlalu tinggi. Dia bahkan belum menjadi raja dan dia berani menantang Raja Bulan Dingin? Kata pria parubaya berjanggut panjang sambil bercanda, dan ejekan muncul di wajah Raja tingkat domain berambut emas. Sayap angin dan petir, sepasang sayap berwarna merah tua mulai terbentuk di belakang punggung Zhao Feng saat petir dan angin saling terkait. Itu mengeluarkan aura merusak dan kacau. Sebuah bayangan tertinggal. Sangat cepat bawahan Raja Bulan Dingin tidak bisa tidak berseru, dan ekspresi pria berambut emas dan pria berjanggut panjang mulai menjadi serius. Kilatan angin sayap petir. Kecepatan Zhao Feng meningkat secara dramatis saat sayap angin dan petirnya berkibar, menyebabkan angin berwarna merah menjadi lebih kacau. Wajah Cold Moon King sedingin es seperti salju, tapi payudaranya yang menggairahkan, kaki yang panjang, dan pantatnya yang melengkung menciptakan tubuh yang sempurna. Zhao Feng harus mengakui bahwa Raja Bulan Dingin adalah yang paling sempurna di antara wanita yang pernah dilihatnya, dan sikap lugas dan heroiknya memiliki jenis pesona lain. Menghadapi kecepatan tertinggi Zhao Feng, tubuh sempurna Raja Bulan Dingin menegang. Wus boom, sayap petir angin penghancur Scarlet memanggil angin puyuh kacau yang menyapu ke arah Raja Bulan Dingin dan menutupi semuanya dalam jarak beberapa ratus meter. The Cold Moon King tidak mengelak. Sebagai gantinya, dia mencabut pedang bulan sabit tipis. Bulan Dingin yang unik, pedang bulan sabit menebas udara dan melepaskan sinar pedang yang seperti cahaya bulan saat menutupi semua yang menghalangi jalan mereka. Pedang itu secepat kilat,
dan itu mengubah daerah itu menjadi dunia es. Angin puyuh di sekitar Zhao Feng langsung hancur, dan sayap angin dan petir di punggungnya ditembus oleh sinar bulan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya membeku saat sinar bulan membentuk domain spasial yang sangat dingin. Zhao Feng merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya pedang yang tak terbatas, dan pedang berbentuk bulan sabit hanya berjarak 15 cm dari tenggorokannya. Pedang dingin itu sepertinya menembus langsung ke solsinya. Anda telah kalah. Raja Bulan Dingin tersenyum saat dia menyingkirkan pedang bulan sabit, dan Zhao Feng tetap tanpa ekspresi saat dia memikirkan pedang Raja Bulan Dingin tadi, yang telah menyatukan domain spasialnya ke dalam serangannya. Pedang itu cukup untuk membagi Raja Normal menjadi dua, dan dia bisa melihat bahwa Raja Bulan Dingin berspesialisasi dalam pedang dan pedang. Hanya ketika keduanya digunakan bersama barulah kekuatan sejati Raja Bulan Dingin terungkap. Dalam keadaan itu, dia memiliki kemungkinan untuk menantang seorang kaisar. Tentu saja, Zhao Feng belum habis-habisan sekarang. Dia tidak menggunakan teknik terbang sayap petir atau garis keturunan matanya. Jadi, ini adalah raja tingkat puncak. Tanpa garis keturunan saya pasti bukan tandingan mereka. Hati Zhao Feng bergetar. Meskipun dia cepat, Raja Bulan Dingin juga cepat. Tanpa menggunakan garis keturunan matanya, dia tidak akan memiliki keuntungan melawan Raja Bulan Dingin. Bagaimanapun, seorang raja tingkat puncak adalah raja tingkat puncak, dan kekuatannya dekat dengan kaisar sejati. Kamu memang sangat kuat. Aku akan bergabung denganmu sekarang dan membantumu mendapatkan tahta kaisar bajak laut. Zhao Feng menganggukkan kepalanya saat dia setuju. Dia memang mengagumi kekuatan Raja Bulan Dingin. Selamat datang. Aku tidak akan menganiaya bawahanku. Senyum langka penuh pujian muncul di wajah Raja Bulan Dingin. Dia menyukai orang-orang yang mirip dengan Zhao Feng, mereka yang tenang dan percaya pada kekuatan. Meskipun dia kalah, Zhao Feng tidak kehilangan motivasi. Nak, selamat datang. Pria berambut emas dan pria parubaya berjanggut panjang tersenyum dan menepuk pundaknya. Zhao Feng memimpin anak demigod dan memasuki aula besar kapal Raja Bulan Dingin. Di dalam aula besar, Raja Bulan Dingin duduk di singgasananya. Kaki rampingnya panjang dan putih seperti batu giok. Di bawahnya duduk pria berambut emas, pria berjanggut panjang, dan Zhao Feng. Meskipun Zhao Feng bukan Raja Alam Dewa Kekosongan, dia berhasil membunuh Tuan Ular Hitam, dan dia adalah Raja Bajak Laut, jadi orang lain tidak meremehkannya. Karena semua itu, statusnya setara dengan raja lainnya. Zhao Feng menyapa beberapa anggota eselon menengah atas dari pasukan Raja Bulan Dingin. Pertarungan untuk Kaisar Bajak Laut telah dimulai. Banyak Raja Bajak Laut netral tidak melakukan apa-apa, tapi pasukan Raja Hiu Raksasa dan Raja Naga Hitam telah keluar. Raja Bulan Dingin mulai berbicara. Zhao Feng tahu bahwa Raja Bulan Dingin memberitahunya situasi di Tanah Suci Bajak Laut 18 sudut. Masing-masing dari 3 Raja Bajak Laut utama memiliki kekuatannya sendiri, dan ada beberapa Raja Bajak Laut yang kuat yang netral. Pada kenyataannya, Zhao Feng tidak terlalu tertarik dengan warisan Kaisar Bajak Laut karena hanya Bajak Laut sejati yang bisa mendapatkannya. Namun, dia ingin meningkatkan kekuatannya dari pertarungan yang sebenarnya, dan dia ingin memperkuat kekuatan Ghost Corps Curse Arai. Semua Raja Bajak Laut adalah petarung berpengalaman dan telah membunuh banyak orang. Dengan musuh seperti itu, dia akan bertemu banyak musuh yang tangguh. Raja Bulan Dingin mulai merangkum sejarah dan aturan pertarungan Kaisar Bajak Laut, dan ekspresi Zhao Feng akhirnya mulai berubah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin telah meremehkan warisan Kaisar Bajak Laut. Bab 699 Membuat Domain. Ketika seseorang menyebutkan Kaisar Bajak Laut, semua bajak laut di Tanah Suci Bajak Laut 18 akan memberikan acungan jempol, dan kekaguman serta rasa hormat mereka datang dari lubuk hati mereka. Ini termasuk bajak laut umpan meriam sampai ke Raja Bajak Laut. Kaisar Bajak Laut pertama bisa dianggap sebagai legenda sejati. Kaisar Bajak Laut bukan hanya Kaisar Alam Dewa Void tahap puncak, dia juga seorang Grandmaster Mekanisme, Grandmaster Arai, dan seseorang yang berspesialisasi dalam teknik rahasia spasial. Dia adalah pemain serba bisa yang hebat. Tanda kekaguman langka muncul di wajah Raja Bulan Dingin. Di era itu, kekuatan Kaisar Bajak Laut adalah yang tertinggi, dan dia sangat menawan. Rupanya, banyak anak muda rindu keluarga super Tanah Suci impian mengambang yang tertipu atau terpesona olehnya.
Seseorang harus tahu bahwa kekuatan keluarga super ini dekat dengan kekuatan super bintang 3, dan di masa lalu, mereka memiliki penguasa suci alam cahaya mistik. Pada awalnya, Kaisar Bajak Laut bukanlah bajak laut, dia adalah master mekanisme. Secara khusus, dia adalah seorang perampok makam. Zhao Feng dapat membayangkan bahwa seorang master mekanisme akan merasa sangat mudah menjadi seorang perampok makam. Kaisar Bajak Laut sangat beruntung dan menemukan banyak reruntuhan kuno. Setelah puluhan tahun, penguasaan mekanismenya telah mencapai tingkat Grandmaster, dan dia juga mulai mengkhususkan diri dalam teknik rahasia spasial, mengungkap beberapa alam yang terlupakan. Rupanya, Kaisar Bajak Laut bahkan berhasil menggali alam yang ditinggalkan oleh Heaven's Legacy Rache, ras yang menempati peringkat 3 teratas dari 10.000 ras kuno. Jika ras kuno dikatakan memiliki garis keturunan paling sempurna dan kekuatan yang tak tertandingi, maka ras warisan surga memiliki jumlah kecerdasan tertinggi. Mendengar sampai di sini, hati Zhao Feng bergetar. Setelah melakukannya dengan baik sebagai perampok makam, kekuatan Kaisar Bajak Laut meningkat pesat, dan dia menjadi serba kuat. Dengan peningkatan kekuatannya, dia mengambil pendudukan sebagai bajak laut dan akhirnya menjadi Kaisar Bajak Laut. Di era itu, Kaisar Bajak Laut adalah dewa. Dia bahkan menghancurkan beberapa sekte bintang 2, termasuk sekte bintang 2 puncak. Petik 2. Kaisar Bajak Laut yang luar biasa mendorong para bajak laut di lautan tanpa batas ke era yang gemilang. Kekayaan yang dia tabung puluhan kali lipat, jika tidak lebih dari 100 kali, lebih kaya dari kaisar normal. Beberapa bajak laut di aula mulai berdiskusi dengan nada gembira. Mereka semua sangat peduli dengan harta Kaisar Bajak Laut. Beberapa bahkan mengklaim bahwa kekayaan Kaisar Bajak Laut sebanding dengan kekuatan super bintang 3 dari Tanah Suci Mimpi Mengambang. Tapi semua itu tersembunyi dalam sejarah. Hanya ketika pertarungan untuk Kaisar Bajak Laut yang terjadi setiap 300 tahun muncul, Tanah Suci Kaisar Bajak Laut bisa terbuka. Jika Kaisar Bajak Laut begitu kuat dan tak terkalahkan, bagaimana dia bisa mati? Suara tiba-tiba menyela gairah membara para bajak laut. Suara ini datang dari Zhao Feng, dan aula menjadi sunyi senyap. Kaisar Bajak Laut meninggal karena Dewa Suci Alam Cahaya Mistik dari Tanah Suci Impian terapung. Emosi para bajak laut jatuh. Dewa Suci Alam Cahaya Mistik, ini adalah tingkat yang telah melampaui Kaisar, dan itu hanya satu langkah dari alam ilahi surgawi. Cahaya langka melintas di mata demigod anak itu. Dia masih memiliki sedikit kesan tentang ini. Dia bahkan tahu Dewa Suci Alam Cahaya Mistik, dan dia tahu tentang keajaiban Kaisar Bajak Laut, tetapi demigod Kun Yun lebih kuat dari Tuan Suci biasa karena dia setengah langkah ke alam surgawi ilahi. Kaisar Bajak Laut terluka parah oleh Dewa Suci Alam Cahaya Mistik, tetapi dia berhasil melarikan diri dengan menggunakan item rahasia dari warisan-warisan surga, lalu dia menciptakan warisannya sendiri sebelum dia meninggal, gumam Raja Bulan Dingin. Ketika dia mendengar itu, Zhao Feng tidak bisa menahan nafas. Kekuatan Dewa Suci Alam Cahaya Mistik terlalu besar. Baik Kaisar Petir Angin dan Kaisar Bajak Laut adalah legenda, tetapi pada akhirnya, mereka menarik terlalu banyak perhatian dan menyebabkan Dewa Suci Alam Cahaya Mistik menyerang mereka. Menurut apa yang diketahui Zhao Feng, semua Dewa Suci Alam Cahaya Mistik di Laut Chang terutama berada dalam pengasingan untuk mempersiapkan kesengsaraan dewa. Jika tidak diperlukan, mereka tidak akan melakukan apapun di dunia luar. Satu-satunya hal yang menarik bagi mereka adalah domain para dewa, alam ilahi surgawi. Zhao Feng telah tinggal di klan suci sejati mistik untuk sementara waktu, tetapi dia belum pernah melihat Grand Elder sebelumnya. Tentu saja, fakta bahwa Kaisar Petir Angin dan Kaisar Bajak Laut dapat menarik penguasa suci alam cahaya mistik untuk menyerang mereka menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan pertempuran mereka. Namun, pertanyaan lain muncul di kepala Zhao Feng, mengapa tidak ada kaisar lain yang pernah mencoba dengan paksa mengambil warisan Kaisar Bajak Laut? Penguasa suci alam cahaya mistik mungkin terlalu menghina melakukannya, tetapi beberapa sekte bintang 2 dan kaisar pasti tertarik. Rencana Kaisar Bajak Laut luar biasa. Dia adalah arai dan mekanisme Grandmaster dan dia menerima warisan-warisan surga. Hanya bajak laut yang bisa mewarisi kekayaannya. Petik 2. Setiap kaisar dari luar yang mencoba memasuki tanah suci Kaisar Bajak Laut akan terluka. 1000 tahun yang lalu, seorang kaisar bahkan terbunuh karenanya. Petik 2. Setelah tanah suci Kaisar Bajak Laut menghadapi kekuatan yang melampaui tingkat kaisar, itu akan runtuh, dan bahkan Tuan Suci akan waspada terhadap penghancuran diri.
Semua orang mulai berbicara sekaligus, mengungkapkan alasannya. Secara keseluruhan, selama puluhan ribu tahun terakhir, hanya para bajak laut dari Eight Corners yang dapat mewarisi sebagian kekayaan atau warisan Kaisar Bajak Laut. Selain itu, ketika Tanah Suci Kaisar Bajak Laut menjadi lebih lemah, para ahli dari Tanah Suci lainnya tidak terlalu memperhatikan lagi. Alasan lain adalah, ketika Tanah Suci warisan Kaisar Bajak Laut dibuka, akan ada tes yang akan memberi penghargaan kepada orang tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Sumber daya dan warisan yang telah dihadiahkan dari tes tidak terlalu mengejutkan, dan itu tidak cukup untuk menarik kaisar teratas. Tentu saja, alasan lain warisan Kaisar Bajak Laut begitu menarik adalah karena sesuatu yang lain. Siapapun yang mewarisi warisan Kaisar Bajak Laut akan bisa menjadi Kaisar Alam Dewa Kekosongan dalam 10 tahun, dan jika seseorang sudah menjadi Kaisar normal, mereka akan melakukannya. Menjadi Kaisar Puncak, ini sangat menarik bagi Raja Bajak Laut. Menarik, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit tertarik pada warisan Kaisar Bajak Laut. Pertarungan untuk tahta Kaisar Bajak Laut memiliki aturannya sendiri. Pertama, setidaknya 9 dari 18 token Raja Bajak Laut perlu dikumpulkan untuk membuka dan memasuki Tanah Suci Kaisar Bajak Laut. Token Raja Bajak Laut tidak dapat dihapus dari Tanah Suci Bajak Laut Eight Corners. Ini diatur oleh Kaisar Bajak Laut, dan jika hukum ini dilanggar, itu sama saja dengan melawan kekuatan langit dan bumi di ngarai 18 penjuru. Selanjutnya, hanya 18 kapal legendaris Raja Bajak Laut yang bisa memasuki Tanah Suci Kaisar Bajak Laut. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengingat kapal hantunya dan bagaimana itu bergabung dengan aura token Raja Bajak Laut dan sekarang tidak dapat meninggalkan Tanah Suci Bajak Laut 18 sudut. Ini berarti dia harus berpartisipasi dalam pertarungan untuk Kaisar Bajak Laut. Zhao Feng, biasakan diri dengan lingkungan dan integrasikan kapal bajak laut Anda ke dalam armada kami, perintah Raja Bulan Dingin. Zhao Feng menganggukkan kepalanya, lalu meninggalkan aula dan menuju ke kapal hantunya. Saat ini, dia tidak perlu bertarung. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membiasakan diri dengan lingkungan dan berintegrasi ke dalam pasukan Raja Bulan Dingin. Termasuk dirinya dan Zhao Feng, Raja Bulan Dingin sekarang memiliki total 4 raja dan 3 token Raja Bajak Laut. Namun, ini belum cukup. Dia membutuhkan 9 token Raja Bajak Laut untuk membuka dan memasuki Tanah Suci warisan Kaisar Bajak Laut. Oleh karena itu, masih ada pertempuran besar-besaran di depan mereka. Di kapal hantu, Zhao Feng menyampaikan informasi tersebut kepada pemimpin divisi kerangka dan menceritakan apa yang dikatakan Raja Bulan Dingin tentang kapal itu. Zhao Feng juga memberi pemimpin divisi kerangka banyak sumber daya untuk memperkuat tulangnya dan meningkatkan kultivasinya. Zhao Feng baru saja membunuh Raja tingkat domain belum lama ini, jadi dia sangat kaya dan merasa murah hati. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng duduk dan mulai mengingat pertarungan dengan Tuan Ular Gelap dan Raja Bulan Dingin. Alasan dia bisa membunuh Tuan Ular Hitam adalah karena bantuan anak demigod. Bagaimanapun, Zhao Feng tidak bisa menggunakan garis keturunan matanya dengan mudah. Tanpa garis keturunan saya hanya bisa mempertahankan diri dari Raja tingkat domain. Peluang untuk benar-benar menang rendah, Zhao Feng menyimpulkan. Adapun Raja tingkat puncak, peluangnya untuk menang tidak tinggi bahkan jika dia menggunakan garis keturunan matanya. Pikiran Zhao Feng mulai berputar. Perbedaan utama antara Raja tingkat domain dan dirinya sendiri adalah domain spasial. Jika itu masalahnya, saya juga akan membuat domain spasial. Sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng. Dia tahu sedikit tentang domain spasial, dan dia telah melihat dunia kecil Duan Muking. Dunia kecil yang dimiliki Duan Muking adalah nyata, dan berkualitas tinggi. Bahkan Zhao Yufei mampu memperbaiki reruntuhan suci ungu menjadi dunia kecil dengan bantuan Duan Muking. Wilayah Raja Normal bukanlah jasmani, yang seharusnya tidak terlalu sulit bagiku. Zhao Feng yakin karena bakatnya berbasis jiwa, dan dia mengkhususkan diri dalam ilusi. Dia telah menciptakan labirin ilusi sejak lama, ilusi spasial area luas, dan domain spasial baru saja membentuk dimensi melalui inten. Petik 2. Tapi elemen apa yang harus saya gabungkan ke dalam domain spasial? Zhao Feng mulai berpikir. Saat ini, dia punya beberapa pilihan. 1. Gunakan garis keturunan mata dan tingkatkan ilusion Maze menjadi domain spasial. 2. Buat domain Wind Lightning. Ini akan membutuhkan Intent of Wind Lightning untuk membentuk domain spasial, dan Zhao Feng menduga ini akan membutuhkan lebih banyak waktu.
3. Membuat domain es air menggunakan kekuatan garis keturunan air dan esnya. Zhao Feng menebak bahwa domain seperti itu akan berspesialisasi dalam pertahanan karena itu adalah spesialisasi garis keturunannya. Setelah beberapa pemikiran, Zhao Feng memutuskan untuk membuat domain labirin ilusi. Domain spasial ini akan memanfaatkan keuntungan dari bakat jiwaku. Yang lebih penting adalah itu dapat meningkatkan total kekuatan saya dengan sangat cepat. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Selama 2 hari berikutnya, dia memasuki pengasingan untuk meningkatkan ilusion maze miliknya. Di laut jiwa ungunya, Zhao Feng membagi pikirannya menjadi beberapa lusin dan mulai membayangkan bagaimana domain itu akan terlihat. Kota labirin mulai terbentuk di benaknya. Seluruh kota lebarnya lebih dari 100 mil, dan siapapun yang terperangkap di dalamnya tidak akan dapat melarikan diri. Zhao Feng menuangkan banyak kekuatan jiwanya, dan garis besar kota menjadi lebih jelas. Di masa lalu, kota ilusion maze hanyalah ilusi, tapi sekarang telah muncul tanda-tanda. Labirin ilusi dibentuk dari niat Zhao Feng, dan itu telah menyatu dengan kekuatannya. Di beberapa titik, garis besar kota berkabut mulai muncul di sekitar kapal hantu. Pada awalnya, gambar ini transparan, tetapi sumber kekuatan luar biasa mulai melonjak darinya. Apa yang sedang terjadi? Pemimpin divisi kerangka menyadari bahwa itu telah memasuki labirin ilusi yang setengah transparan. Itu terlalu cepat, demigod anak itu mendecakkan lidahnya. Zhao Feng sudah berhasil membentuk domain spasial dengan elemen jiwa dengan sangat cepat. Ini disebut bakat. Zhao Feng juga merasa tidak percaya. Membentuk domain spasial berbasis jiwa tampak naluriah bagi Zhao Feng. Bab 700 Pertempuran. Demigod yang masih kecil melihat ke ilusion maze yang berkabut, yang tampaknya berada di atas langit dan bumi. Tingkat domain spasial ini bukanlah apa-apa di matanya, tetapi sulit untuk menemukan siapapun yang dapat membentuk domain spasial secepat itu. Ada banyak persyaratan bahkan untuk Raja Realem Dewa Kekosongan yang sebenarnya, seperti kekuatan jiwa, tingkat energi mental, dan pemahaman tentang ruang. Semua dalam semua, karena kesulitan persyaratan, kecuali seseorang seperti Nan Gongseng dan memiliki tubuh spiritual spasial dan berspesialisasi dalam teknik ruang, mereka tidak akan dapat membentuk domain spasial begitu cepat. Zhao Yufei hanya mampu menciptakan dunia kecilnya sendiri dengan bantuan Kaisar Puncak dan roh parsial suci ungu menjadi inten inti dunia. Mungkin ini adalah bakat garis keturunan jiwa Zhao Feng. Kekuatan jiwanya dan pemahamannya tentang ruang telah memenuhi persyaratan, anak demigod bergumam di dalam hatinya. Bahkan dia tidak dapat membentuk domain spasial sekarang karena dia masih belum memenuhi persyaratan, tetapi jika dia bisa mendapatkan niat demigod. Selama 2 hari berikutnya, garis besar labirin ilusi mulai menjadi lebih jelas, dan domain spasial Zhao Feng hanya menyelimuti kapal hantu. Pemimpin divisi kerangka tidak bisa membedakan mana yang asli dan yang palsu. Hanya demigod anak kecil yang bisa melihat bahwa ilusion maze ini adalah bayangan-bayangan yang ada di antara kenyataan dan transparansi. Dengan pikiran, Zhao Feng menyingkirkan domain labirin ilusi kecil. Setelah saya menggunakan domain labirin ilusi, pikiran setiap musuh yang berada di dekat saya akan hilang, dan setiap pukulan dan tendangan saya dalam domain ini akan membentuk kekuatan ilusi Soldao yang akan melemahkan kekuatan pertempuran lawan. Zhao mata Feng berbinar saat dia menganalisis kekuatan domain labirin ilusi. Ranah Soldao sangat langka, tidak banyak raja yang bisa membentuknya. Dengan domain labirin ilusi ini, Zhao Feng memiliki kemampuan untuk menantang beberapa raja sekaligus. Jika kekuatan jiwa lawan lebih lemah atau pada level yang sama dengannya, mereka akan terpengaruh oleh domain labirin ilusi, dan menambahkan sayap angin dan petir yang gesit, dia bisa berdebat dengan beberapa raja normal sekaligus. Di laut jiwa, Zhao Feng terus menyempurnakan domain labirin ilusi. Dalam 10 hari, detail gambar dalam domain spasial menjadi jauh lebih jelas. Zhao Feng mengambil kucing kecil pencuri itu dan memasuki domain labirin ilusi. Kabut di dalam labirin ilusi sangat tebal, dan orang tidak bisa melihat melewati beberapa meter. Ada liku-liku di mana-mana, dan nyanyian Putri Duyung juga bisa didengar. Kucing pencuri kecil itu mengeong ketika menemukan sebuah hotel di kota. Tentu saja, semua orang di hotel itu palsu. Jika saya mencapai puncak Void God Realm, semuanya di sini bisa menjadi nyata. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi bergumam. Jika dia bisa mewujudkan domain spasialnya, itu berarti dia memiliki kemampuan untuk membagi ruang terbuka.
Tidak heran Duan Muking berkata bahwa kekuatan ini tidak terlalu jauh dari Zhao Feng. Alasan mengapa Zhao Feng membawa kucing kecil pencuri itu ke sini adalah untuk melihat apakah ia dapat menemukan titik lemah. Karena dia baru saja membuatnya, mungkin ada hal-hal yang dia lupakan. Untungnya, struktur domain spasial saat ini relatif sederhana dan tidak banyak titik lemah. Itu bukanlah dimensi yang sebenarnya, jadi tidak ada benda hidup atau fisik yang sebenarnya di sini. Semakin jauh berkembang, semakin rumit jadinya, dan akan lebih mudah untuk membuat kesalahan, seperti Purple Saint Ruins. Zhao Feng percaya bahwa bahkan Demigod Forgotten Garden memiliki beberapa titik lemah, seperti tanduk Mengsi yang dapat mengendalikan Beast King itu. Tuan, domain labirin ilusi Anda tidak lebih lemah dari domain raja tingkat domain normal. Demigod anak juga masuk dan memeriksanya, memberi Zhao Feng beberapa saran. Sebagai imbalannya, Zhao Feng akan memberi kompensasi kepada anak demigod dengan sumber daya. Selama demigod anak membantu kekuatan Zhao Feng meningkat dengan cara apapun, dia akan menerima sumber daya sebagai imbalan. Ini untuk meningkatkan antusiasme anak demigod karena, dalam situasi normal, Zhao Feng membatasi jumlah sumber daya yang diberikan kepada anak demigod. Zhao Feng masih belum puas setelah menyelesaikan domain labirin ilusi. The Illusion Maze Domain adalah domain Soldao. Jika saya tidak menggunakannya secara efisien, bahaya dari pengejaran kematian akan meningkat. Zhao Feng tahu bahwa dia seharusnya tidak dengan mudah menggunakan domain labirin ilusi, jadi dia mulai memikirkan tentang domain lain, domain petir angin dan domain es air. Sekarang dia sudah mulai menyelesaikan domain labirin ilusi, tidak ada salahnya menguji domain lain. Banyak domain. Ekspresi anak demigod sangat berwarna-warni ketika dia mendengar tentang rencana Zhao Feng. Zhao Feng sangat rakus, dia bahkan belum menjadi raja yang sebenarnya dan dia sudah membentuk domain spasial. Itu saja akan membuat orang lain iri, namun dia tidak puas hanya dengan satu dan ingin membuat domain spasial kedua. Secara teori, itu mungkin untuk beberapa domain untuk hidup bersama, tapi tidak banyak raja dan kaisar yang melakukannya. Demigod anak itu menggelengkan kepalanya. Membuat domain spasial membutuhkan banyak waktu dan usaha, dan raja normal bahkan tidak memilikinya. Ketika mereka akhirnya membuatnya, mereka tidak akan memiliki kemampuan atau energi untuk membuat yang lain. Spesialisasi adalah jalan menuju puncak. Semua raja alam Dewa Void tahu ini, jadi mereka akan berjalan lebih jauh di sepanjang satu arah. Misalnya, meskipun beberapa domain mungkin memiliki keunggulan dalam jumlah, itu tidak berguna melawan domain dengan peringkat lebih tinggi atau dunia kecil kaisar. Kualitas lebih baik daripada kuantitas. Jadi itu artinya saya bisa membuat domain ganda? Ekspresi Zhao Feng tetap sama, seolah dia tidak mengerti. Demigod anak itu memutar matanya dan tidak repot-repot menjelaskan. Pada kenyataannya, bagaimana Zhao Feng tidak mengetahui teori di balik spesialisasi? Namun, dia berbakat dalam menciptakan domain spasial, dan domain spasial ekstra berarti lebih banyak kekuatan. Mengapa dia tidak menginginkan lebih? Selain itu, dia tidak dapat menggunakan domain labirin ilusi dengan mudah. Aku akan memilih Wind Lightning Domain sebagai yang kedua, Zhao Feng memutuskan. Domain labirin ilusi bisa mengelabui lawan dan melemahkan mereka, tetapi itu tidak akan bisa meningkatkan kekuatan ofensif Zhao Feng yang sebenarnya. Domain angin petir akan berbeda, itu secara langsung akan meningkatkan kekuatan Zhao Feng. Selain itu, Zhao Feng memiliki pemikiran yang menakutkan, yaitu membuat kekuatan petir kesengsaraan dewa bertindak sebagai pusat dari domain spasial. Petir kesengsaraan dewa berisi niat yang abadi dan abadi. Menjadikannya inti dari domain spasial akan membuatnya lebih kuat dan lebih stabil daripada yang lain. Selama beberapa hari berikutnya, di bawah tatapan aneh demigod anak itu, Zhao Feng mulai membuat domain petir angin, tetapi itu jauh lebih sulit dari sebelumnya. Alasan Zhao Feng dapat membuat domain labirin ilusi dengan sangat cepat adalah karena dia sangat berbakat dalam dao jiwa, dan dia sudah memiliki labirin ilusi sebagai yayasan. Wind Lightning Domain bukanlah Soul Dao Domain, dan dia harus membuat domain yang sama sekali baru dengan Intent of Wind Lightning-nya. Ini akan menjadi lebih dari 10 kali lebih sulit dari sebelumnya. Zhao Feng merasa sedikit bermasalah, tetapi dia tidak menyerah. Dia telah mengembangkan teknik 10.000 pikiran ilahi, jadi dia memiliki keuntungan besar dalam hal menciptakan domain spasial. Selama beberapa hari berikutnya, hanya garis buram dari domain petir angin yang terbentuk di laut jiwa Zhao Feng, dan itu jauh dari pembentukan.
Pada saat yang sama, dia melakukan banyak tugas dan terus menyerap petir kesengsaraan dewa, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan semua energinya, jadi dia mengambil cuti sesekali. Suatu hari, Zhao Feng memahami gumpalan petir kesengsaraan dewa dan menggabungkannya ke dalam petir angin penghancur Scarlet ketika kapal hantu tiba-tiba mulai bergetar, dan ombak menderu di luar kapal hantu. Zhao Feng membuka matanya. "Tuan, kapal kami berada di samping kapal Raja Bulan Dingin dan berperang melawan Raja Bajak Laut lainnya," kata pemimpin divisi kerangka itu. 7 atau 8 kapal bajak laut bertempur di lautan. Pemimpin dari sisi Zhao Feng adalah Raja tingkat domain dengan rambut emas. Termasuk kapal Zhao Feng, mereka memiliki total 4 kapal bajak laut. Raja Bulan Dingin dan kapalnya tidak ada di sini. Di sisi lain ada kapal logam berkarat sepanjang beberapa ratus meter dikelilingi oleh kapal lain. Di kapal logam berkarat itu berdiri seorang Raja Bajak Laut yang dilapisi baju besi berat, hanya memperlihatkan sepasang mata yang dingin. Zhao Feng bisa merasakan bahwa Raja Bajak Laut metalik ini memiliki token Raja Bajak Laut, menjadikannya salah satu dari Raja Bajak Laut 18 penjuru. "Ingin menjadikanku bawahanmu? Hanya jika Raja Bulan Dingin mengizinkan aku menidurinya," suara Raja Bajak Laut metalik itu terdengar dalam. "Tidak masuk akal, bajingan ini tidak tahu apa itu tidak tahu malu." Para bajak laut di sisi laki-laki berambut emas marah. Raja Bulan Dingin adalah dewi di hati mereka, dan banyak yang datang ke sisinya karena pesonanya. "Metal Turtle King, sepertinya kamu tidak akan bergabung dengan kami," ekspresi pria berambut emas itu dingin. Reaksi Metal Turtle King tidak biasa. Raja Bajak Laut normal tidak akan berani menyinggung Raja Bulan Dingin seperti ini, jadi pria berambut emas itu curiga bahwa Raja Penyu Metalik telah bergabung dengan salah satu dari 2 kekuatan besar lainnya. "Raja Penyu Logam, Anda mendekati kematian?" Raja Penyu Logam meraung marah. Jelas dia membenci gelar ini. Dia mengkhususkan diri dalam pertahanan seperti kura-kura, dan dia sangat merepotkan untuk bertarung. Tidak termasuk 3 Raja Bajak Laut utama, pertahanannya hampir tak tertandingi. Menjadi Raja tingkat domain, laki-laki berambut emas tidak takut, jadi dia memerintahkan serangan terhadap kapal perang Raja Penyu Logam. "Kamu berani melawanku?" Cahaya aneh melintas di mata Raja Penyu Logam. Kapal logamnya memiliki kekuatan yang menakutkan dan pertahanan yang kuat. Raja Bajak Laut normal tidak ingin melawannya. Dalam sekejap, 2 raja tingkat domain mulai bentrok di udara, menciptakan ledakan keras. Peng, peng, bam. Pada saat yang sama, beberapa kapal logam mulai menyerbu. "Tuan, situasinya tidak terlihat terlalu bagus," seru pemimpin divisi kerangka. Di tengah deru ombak, kapal hantu itu bergetar dan hampir terbalik.